Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang membuat kami beroleh berkat dari-Mu. Dan kiranya dengan sukacita juga, kami dapat memberi persembahan untuk gereja-Mu, untuk kehidupan persekutuan kami. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi sumber firman Tuhan ialah dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara yang terkasih, dalam Mazmur 69 ayat 10, Raja Daud menulis tentang hatinya yang begitu rindu pada bait Allah. Dia mengatakan, cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Betapa dia rindu untuk bersekutu di situ. Bahkan dalam Mazmur 84 ayat 10 dia mengatakan, lebih baik 1 hari tinggal di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa menggeloranya kerinduannya, saudara-saudara, untuk tinggal berdoa di bait Allah. Dia ingin membangunnya, Daud ingin, namun dia tidak berhasil melakukan itu, dan yang meneruskan dan yang memulai membangun adalah Salomo anaknya, membangun bait Allah di Yerusalem. Dan karena kerinduannya dan karena keinginannya untuk ikut membangun bait Allah, makanya Daud mempersiapkan banyak sekali. Dalam 1 Tawarikh 29 dikatakan emas, permata, kayu-kayu terbaik, bahkan disiapkannya untuk itu. Dan dengan dia mempersiapkan itu, saudara-saudara, Daud merenungkan, mendoakan pemberiannya, dan nats yang tadi kita baca adalah doanya tentang pemberiannya. Dan luar biasa sekali saudara-saudara apa yang didoakannya. Dia mengatakan bahwa yang paling penting ternyata adalah keikhlasan memberikan. Itu berarti apa? Itu berarti apa yang kita punya, yang dapat kita persembahkan, sumbernya dari Allah segala-galanya. Tuhanlah yang memberkati kita sehingga kita memiliki kekayaan yang kita bisa persembahkan untuk pembangunan gereja, pembangunan bait Allah. Dan kalau yang paling penting, kalau yang diuji Tuhan adalah keikhlasan, maka kalau begitu saat kita memberi, jangan sekali-sekali mengharapkan Tuhan akan membalas pemberian kita. Tuhan tidak bertambah kaya dengan pemberian kita. Bahkan sebenarnya Tuhan tidak memerlukan pemberian kita. Tapi kenapa kita memberi sekali lagi? Karena kita sedang menunjukkan kasih-Nya yang telah kita terima, berkat-Nya yang telah kita terima. Dan kalau begitu, marilah kita memberi dengan ikhlas. Dan itulah katanya yang berkenan pada Tuhan. Kerelaan kita, keikhlasan kita untuk melepas yang sebenarnya sumbernya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus pun mengatakan yang sama. Dalam Matius 6 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Maksudnya jelas saudara-saudara bahwa kalau kita memberi, dengan ikhlaslah kita memberi. Kalau kita memberi bahkan kita melupakan apa yang kita beri. Karena yang kita ingat hanya satu, kita menerima kasih Tuhan yang selanjutnya kita salurkan untuk hal-hal kebaikan bersama. Saya ingat saudara-saudara, teman saya seorang Buddhis dari Thailand bernama Parisat Suanbuba. Suatu saat saudara-saudara dia mendapat beasiswa dan uang untuk hidupnya saat studi di negeri tertentu. Dan atas itu saudara-saudara dia bersyukur tentu saja. Tapi apa yang dilakukannya? Dia pergi ke pasar, dia membeli anak ikan. Dan anak ikan itu dilepaskannya ke sungai. Tanda syukurnya. Tapi juga tanda satu hal saudara-saudara bahwa apa yang dia terima membuat dia juga mesti siap melepaskan. Jadi saudara-saudara, dalam kita memberi, ketahuilah satu hal. Kita memberi karena kita telah diberikan, karena kita telah diberkati. Dan selanjutnya, jangan pikirkan
apa untungku memberi, apa nanti ku dapat dengan memberi. Tapi pikirkanlah bahwa aku sedang melepas apa yang ku dapat dari Tuhan. Aku dengan ikhlas merelakan, seperti kisah teman saya itu, bahwa sukacita itu akan datang kalau kita justru dengan ikhlas bisa melepaskan apa yang kita dapat karena rasa syukur, karena keikhlasan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami semakin tahu pemberian-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Dan biarlah kami melanjutkan berbagi, memberi dengan ikhlas, dengan sukacita kepada siapapun yang memerlukannya, kepada persekutuan kami, gereja kami yang sedang membangun. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.